Bab 5471. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Melihat ekspresi luar biasa Muyun, Xie Susu, dan Ku Miaotong, Labu Tua berkata dengan serius, jangan percaya. Lebah pemburu harta karun ini harus dipelihara dengan bubur manis yang unik. Bubur manis itu bisa dipenuhi tapi tidak bisa dicari. Saya mempunyai terlalu sedikit sirup manis sekarang. Cukup bagi hewan-hewan ini untuk makan dan minum. Ada terlalu banyak bayi. Jika saya tidak punya sirup manis untuk diberi makan, saya akan mati. Mengapa? Saya harus mengatakan bahwa labu tua itu benar-benar berlebihan. Beberapa lebah kecil yang terjerat dipisahkan oleh labu tua dan terbang berkeliling lagi. Segera, tubuh seekor lebah kecil berwarna keemasan dan tiba-tiba cerah, dan kemudian seekor lebah kecil berkumpul di masa lalu. 7 atau 8 lebah kecil mendarat di sudut terdalam di sisi kiri aula. Begitu mata labu tua itu berbinar, dia pergi ke lokasi lebah kecil itu. Singkirkan beberapa lebah kecil, dan labu tua mengambil garuk kecil. Penggaruk kecil itu gelap dan dingin. Kali ini, labu tua tidak membiarkan Muyun melakukannya. Melihat postur ini, Muyun segera mengerti. Penggaruk kecil ini benar-benar merupakan instrumen Tao yang luar biasa. Labu tua khawatir dia akan serakah. Lelaki tua labu itu memegang penggaruk kecil dan menggali di sudut tembok. Tidak untuk sementara waktu, sudut temboknya dipahat oleh labu tua. Labu tua segera memanggil Muyun. Soalnya, apakah ini susunan Tao yang digariskan oleh kondensasi pola Tao? Orang tua labu terkejut. Tempat ini ditutupi oleh susunan Tao. Pasti luar biasa. Saudaraku, berapa banyak pola Tao yang telah kamu capai sekarang? 100.000 adalah batasnya. Kamu belum mencapai level penguasaan formasi Jalan Raja. Orang tua labu itu menghargai, ini sangat kuat. Jika Anda membuat terobosan, lebih dari 100.000 baris, Anda dapat menyatukan susunan Jalan Raja. Layak menjadi daun. Setengah berkata, orang tua hulu berhenti. Cobalah dan hancurkan pola-pola Tao ini. Yah, Muyun melangkah maju dan melihat pola-pola Tao yang digariskan di sudut dinding. Mereka terhubung satu sama lain seolah-olah diubah menjadi gulungan gambar. Dalam gulungan gambar, mereka membentuk ruangnya sendiri, seperti nebula terang. Saya harus mengatakan bahwa labu tua itu benar-benar memiliki dua kuas, dan raja-raja Tao itu tidak menganggapnya aneh. Muyun hanya duduk langsung di tanah, dan kekuatan Tao di tubuhnya berguling dan bergerak, dan untaian pola Tao mengembun. Ku Miaotong berdiri di samping Xie Susu dan melihat penampilan Muyun. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Orang ini dapat membunuh Luo Wenliang dari 6 rumah besar Tao dengan 3 rumah besar Tao. Kekuatannya tidak sederhana. Sekarang dia masih menjadi master susunan Tao tingkat 4. Itu satu langkah lagi dari master barisan Royal Tao. Posisi master arai Tao sangat tinggi. Master Daodan dan master Daoqi adalah talenta langka. Muyun duduk di tanah dengan lutut bersilang dan dengan hati-hati mengamati pengoperasian pola Tao di antara nebula. Setelah beberapa saat, tangannya mulai memadatkan pola jejak, dan gumpalan pola jejak menyatu di antara pola nebula. Dan saat Muyun berusaha sekuat tenaga, di tengah aula kuno dan di atas aula, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian, bagian atas aula tampak berubah menjadi gugus bintang, seperti langit berbintang, tergantung di atas kepala keempat orang tersebut. Labu tua segera melihatnya dengan cermat. Untuk perburuan harta karun, labu tua tidak bisa melepaskan detail apapun. Itu adalah sebuah evolusi. Ia berkembang menjadi gulungan gambar. Mengapa? Labu tua mengangkat alisnya dan menatap kepalanya. Saat ini, Muyun berdiri dan melihat. Sungguh aneh. Pola kubah dan langit terus berubah. Momen yang tiba-tiba, keempat orang yang berdiri di aula menghilang tanpa jejak. Dan saat berikutnya, 4 sosok muncul di sebuah galaksi. Lihat langit tanpa batas dan langit tanpa batas. Di langit berbintang antara langit dan bumi, lelaki tua Muyun dan Hulu terlihat hampir sekecil debu. Di mana ini? Ruang konsepsi artistik dikembangkan oleh orang yang kuat. Labu tua berkata dengan serius, hati-hati. Jika kamu terpengaruh oleh keinginan di sini, kamu mungkin akan tinggal di sini selamanya dan tidak bisa keluar. Ruang konsepsi artistik berevolusi oleh yang kuat. Bahkan belum pernah mendengarnya. Melihat ketiga orang itu kebingungan, labu tua itu tersenyum dan berkata, misalnya, sebelum kamu mati,
Kamu memikirkan adegan di mana kamu bertemu dengan seorang wanita cantik dan menghabiskan malam musim semi bersama. Adegan ini berkembang menjadi tempat di mana kita sekarang. Berbentuk persegi, Sie Susu tertegun dan berkata, bagaimana bisa benar ada hanya dengan memikirkannya. Labu tua itu mengangguk dan berkata, tentu saja, tapi ini hanya seperti fantasi. Namun, ini nyata, antara maya dan nyata. Keempatnya berdiri di antara langit berbintang yang luas dan surga. Tiba-tiba lihat, bagian depannya sepertinya terpisah ratusan mil, dan sepertinya jaraknya dekat di depan kita. Sebuah tubuh mengembun dari udara tipis. Tubuhnya seperti kumpulan bintang. Tubuh cahaya bintang setinggi 10.000 kaki dan berdiri di depan beberapa orang seperti gunung. Namun jika dilihat lebih dekat, itu adalah tubuh manusia. Dan di depan tubuh besar itu, ada tubuh tinggi lainnya yang berdiri. Kedua benda itu bertabrakan, dan seluruh lautan bintang pecah berkeping-keping. Keempat Muyun berada jauh, tapi penindasan membuat mereka merasa seperti perahu yang kesepian, terhuyung-huyung. Apa-apaan ini? Sie Susu berkata dengan ngeri. Situasi ini sepenuhnya di luar pemahaman mereka. Dua sosok jangkung sedang bertarung di sini. Di antara kedua tubuh itu, yang muncul dari tanah, ada rasa penindasan di dunia, melanda keempat orang itu. Mata indah Kumiaotong bergetar dan berkata, itu Kaisar Changye, seorang kaisar sekte Changsuantian di masa lalu. Bagaimana Anda tahu? Sie Susu tercengang. Kumiaotong melirik Lang Jun, lalu berkata, saya pernah melihat potret Kaisar Changye. Tubuhnya membesar ribuan kali, tetapi benda-benda di dalamnya dapat dibedakan. Mendengar hal tersebut, beberapa orang kaget. Bagaimana dengan yang satunya? Mo Yun bertanya. Kumiaotong melihat dan melihat dua sosok. Tiba-tiba, cahaya di sekelilingnya meledak dan menusuk mata orang-orang. Lalu, darah mengalir keluar dari mata mereka. Ini hanyalah pemandangan antara realitas maya yang dipadatkan oleh Kaisar. Mereka bahkan tidak bisa melihat dua kekuatan besar bertarung. Mata indah Kumiaotong menumpahkan darah dan tiba-tiba berkata, saya tahu, itu adalah Lingji Bodhisattva dari 10.000 Buddha. Bodhisattva Lingji, Bodhisattva Lingji di masa kemakmuran dan kelaparan 10.000 Buddha. Sie Susu berkata dengan ngeri, itu juga seorang kaisar. Pertarungan antara dua kaisar, ini hanyalah ilusi. Jika itu adalah adegan nyata, betapa buruknya itu. Labu tua tidak berkata apa-apa saat ini, hanya melihat kedua tubuh kekar. Dijing, labu tua tiba-tiba berkata, orang baik, berkembang. Dijing, apa ini? Dibandingkan dengan orang tua hulu, Muyun, Kumiaotong dan Sie Susu, mereka benar-benar bodoh. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apapun. Kristal Kaisar adalah kekuatan pendukung ruang kemauan Kaisar. Tanpa kristal Kaisar, ruang kemauan tidak akan ada. Semuanya membutuhkan kekuatan untuk berjalan. Muyun berkata langsung, labu tua, apa gunanya bagi kita? Hulu tua, berkata sambil tersenyum, ini bisa membantumu membuka rumah besar Tao. Kaisar Jing adalah ki yang tidak terlihat, yang dapat dimurnikan menjadi batu sumber budidaya seperti batu sumber Tao. Ini sangat bermanfaat bagi Anda pada tingkat ini. Pada titik ini, labu tua menggelengkan kepalanya dan berkata, tepatnya, ini sangat bermanfaat bagi tiga bidang Taoisme, dan Taoisme. Ini adalah kehalusan semangat Kaisar. Jika Anda memiliki jejak arti sebenarnya dari jalan Kaisar, Anda dapat menikmatinya. Muyun melihat tabrakan dua tubuh besar di kejauhan, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Kaisar Jing baik, dia harus memiliki kehidupan untuk bersatu. Meski kedua tubuh itu ilusi, tempat ini juga berada di antara dunia maya dan dunia nyata. Orang yang ceroboh mungkin akan mati di sini. Pencuri labu tua Sisi berkata, saya dapat membantu Anda. Membantu, melihat kerendahan hati hulu, Muyun merasa lebih buruk. Labu tua mengeluarkan sepotong baju besi lembut. Armor lembutnya rusak, dengan lubang setebal beberapa jari, dan ada noda darah di permukaannya. Sepertinya noda darah tercetak di soft armor dan tidak bisa dibersihkan. Kamu mengenakan baju besi lembut ini. Aku jamin kamu tidak memiliki ancaman nyawa. Namun, teror kedua kaisar pasti membuatmu merasa lebih buruk, tapi kamu bisa menanggungnya. Mengenakan baju besi lembut ini, Anda dapat terus menyerap ki Kaisar Jing, dan pada saat yang sama, Anda dapat memadatkan ki Kaisar Jing dan berubah menjadi Kaisar Jing. Orang tua hulu berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin banyak.
Mari kita mendapat 55 sen. Muyun merasakan lubang, tapi setelah melihat soft armor dan jaraknya, aku tidak menolak. Melihat baju besi lembut yang compang camping, si Esusu berkata dengan tidak puas, generasi yang lebih tua, kamu terlalu menipu, bukan? Armor lembut ini akan membusuk sepenuhnya. Efek perlindungan apa yang bisa kamu mainkan dengan memakainya untuk saudaramu? Namun, labu tua itu meniup janggutnya dan melotot, kau tahu betapa kentutnya. Ini adalah baju besi ilahi tiada taraf yang dikenakan oleh Kaisar Puncak di masa lalu. Bahkan jika terlihat seperti ini, itu bernilai 100 senjata kerajaan. Tidak masuk akal, orang tua hulu memandang Muyun lagi dan berkata sambil tersenyum, apa? Selamat mencoba, saya dapat memberitahu Anda bahwa roh Kaisar Jing membantu Anda membuka kuil Tao. Ini lebih menakjubkan daripada pil ajaib manapun. Betapa indahnya, kamu akan mengetahuinya melalui pengalaman. Melihat dua tubuh besar di kejauhan, Muyun mengertakkan gigi dan mengambil alih baju besi itu. Cobalah saja, labu tua mungkin menyakitinya, tapi dia tidak akan menyakitinya. Hancurkan armor dan tubuh bagian atas. Saat itu, Muyun merasakan ada nafas nyaman di tubuhnya. Sepertinya ada ide yang melilit tubuhnya. Selain itu, gas debu redup dari pemecah armor juga secara bertahap pecah pada saat ini. Sebaliknya, di permukaan armor, ada aliran cahaya berwarna-warni yang melindungi tubuh Muyun. Ini benar-benar misterius. Mengenakan baju besi ini segera membuat Muyun merasa hidup dan kuat, dan baju besi itu memiliki kekuatan untuk mempertahankan tubuhnya sepanjang waktu. Pergilah, jangan khawatir, kamu tidak akan pernah mati. Labu tua tersenyum dan berbisik. Tubuh Muyun membubung ke langit, seperti cahaya bintang kecil di antara bintang-bintang besar. Ketika tubuhnya hanya berjarak 10 mil dari tubuh dua Kaisar Agung, Muyun tiba-tiba berhenti. Tekanan teror memaksa Muyun untuk berhenti. Untungnya, baju besi Kaisar benar-benar menahan sebagian besar tekanan, membuat Muyun mampu membawanya untuk saat ini. Di bawah tekanan pertarungan tubuh besar kedua Kaisar, Muyun naik ke paha Kaisar Chanye selangkah demi selangkah. Benar-benar, pegang pahamu. Ketika Muyun menempel di paha Kaisar, tangannya segera merasakan ada kekuatan melimpah yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. Perasaan itu, ini seperti bertarung dengan 9 wanita secara bergantian. Kemudian, ki gelap mengalir di telapak tangan Muyun dan masuk ke tubuh Muyun. Ki tersebut memasuki tubuh Muyun, dan rumah besar Tao di tubuh Muyun segera terisi. Jika Taoisme Muyun seperti tangki air, maka ki ini seperti air di dalam tangki air. Perasaan nyaman membuat Muyun hampir berteriak. Di dalam tubuhnya, pembuluh darah utama tertentu, rumah Daoyuan ketiga, rumah Daoyuan keempat, mengembun. Kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sedang mengembun. Apakah ini semangat Kaisar Jing? Jika Muyun tahu bahwa Ki Kaisar Jing sangat ajaib, dia tidak akan membujuknya dengan labu tua. Dia pasti sudah terbang sejak lama. Setelah sangat gembira, Muyun menenangkan diri dan menyerap Ki Kaisar Jing untuk membuka kuil Tao di tubuhnya, sambil memadatkan Ki Kaisar Jing dengan kedua tangan dan berubah menjadi Kaisar Jing. Boom! Tiba-tiba, antara langit dan bumi, deru teror pecah. Tubuh kekar kedua Kaisar itu bertabrakan secara tiba-tiba. Kaisar Changye gemetar, dan tubuh Muyun, yang menempel di pahanya, langsung terguncang. Guncangan yang mengalir ke dalam tubuh hampir menghancurkan pembuluh darah Muyun. Tubuh Muyun terbang terbalik ratusan mil dan berhenti begitu saja. Dia baru saja bersiap untuk menyingkat rumah Tao keempat, dan kristal Kaisar yang mengembun belum terbentuk. Lebih gila, ayo lagi. Setelah minum, Muyun bergegas keluar lagi. Muyun tidak mau menyerahkan manfaat sebesar itu. Jadi, dua tubuh kekaisaran yang kekar bertarung dengan sengit. Tubuh seperti semut terus-menerus diguncang dan didekati saat ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Wah, tubuh Muyun terkejut dan terbang lagi. Tapi kali ini, Muyun tidak bisa mendekat. Segera, Hulu Tua, Kum Yaotong dan Xie Susu berlari kencang. Saudara Gembala, bagaimana kabarmu? Kata lelaki tua Hulu dengan prihatin. Muyun terengah-engah dan pucat, tetapi berkata, saya tidak bisa bertahan. Orang tua Hulu berkata, saya tidak bertanya bagaimana keadaan Anda. Saya bertanya berapa banyak kristal kekaisaran yang telah terkondensasi. Muyun memotong dan berkata, totalnya ada 12, 6 untukmu dan 6 untukku. Orang tua Hulu takut Muyun akan bertindak seperti pembohong,
jadi dia mengambil 6 kristal kekaisaran secara langsung. Mu Yun kemudian memberi Xie Susu 2 dan berkata sambil tersenyum, kristal kaisar ini benar-benar misterius. Xie Susu mencoba mengelak, tapi dia pikir dia telah menerima begitu banyak kebaikan dari Mu Yun. Melihat Mu Yun cukup tulus, Xie Susu mengambil alih. Ini dia, Miao Tong. Xie Susu berkata dengan serius, kamu harus membuka rumah besar Tao sekarang. Namun, Ku Miao Tong berkata, kamu belum tiba di rumah Tao, kamu memerlukannya. 2 orang, kamu mendorongku. Labu tua ingin mengambil 2 kristal kekaisaran secara langsung. Kedua orang ini, tahukah kamu betapa berharganya kristal kaisar? Tidak ada obat ajaib di dunia. Terlepas dari kerendahan hati mereka, Hulu tua memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, berapa banyak kuil Tao yang telah kamu buka? 6 kursi. Mendengar ini, lelaki tua Hulu mengangguk dan berkata, itu bagus. Aku tidak berbohong padamu, kan? Dari 3 rumah Tao menjadi 6 rumah Tao, bukankah ini lebih cepat daripada kamu telah berlatih keras selama beberapa tahun? Mu Yun tampak aneh dan berkata, maksudku, 6 kuil Tao telah dibuka. Sekarang, saya memiliki 9 kuil Tao. Orang tua Hulu memandang Mu Yun dan ekspresinya terhenti. Dari 3 dao menjadi 9 dao. Menghapus. Mu Yun benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Labu tua bersenandung dan mengulurkan telapak tangannya. Mengapa? Apa yang kamu bicarakan? Kembalikan padaku. Meskipun baju besi kekaisaran rusak, baju besi itu pernah dipakai oleh Kaisar Puncak, dan tidak dapat dibandingkan dengan banyak senjata kerajaan. Mu Yun terbatuk dan berkata, Kaisar Jia terintegrasi ke dalam darah dan dagingku. Aku percaya padamu, dasar iblis. Labu tua mendengus, seperti yang diharapkannya, dan mengeluarkan kotak besi persegi dari labu ungu. Saat kotak besi muncul dan terbuka, permukaan tubuh Mu Yun bersinar terang. Armor rusak yang tersembunyi di permukaan tubuhnya muncul saat ini, terpisah dari tubuh Mu Yun dan kembali ke kotak besi. Labu tua menutupi kotak besi dan dengan hati-hati menyingkirkan baju besi kaisar dengan wajah puas. Apakah Mu Yun masih mencoba mencuri baju besi kekaisarannya? Berhenti bermimpi. Anak ini, apakah kamu pantas mendapatkannya? Melihat adegan ini, Mu Yun mengertakkan gigi karena kebencian. Untungnya, dia adalah seorang pencuri ayam. Kali ini, 6 kuil Tao baru telah dibuka, dan dia telah mengumpulkan 20 kristal kekaisaran. Dia hanya memberitahu orang tua Hulu bahwa dia telah mengumpulkan 12, tetapi 8 lainnya langsung diabaikan oleh Mu Yun. Dengan cara ini, meskipun dia memberi Xie Susu 2, dia masih punya 12. 12 kristal kekaisaran ini cukup baginya untuk membuka rumah besar Tao yang ke-10, dan bahkan untuk berbahagia dengan rumah besar Tao yang ke-11 pada denyut kedua. Hanya dengan membuka rumah besar Tao yang ke-11, dia dapat dianggap melangkah ke alam ganda rumah besar Tao. Tentu saja, ranah Raja Surgawi di Daofu tidak begitu detail tentang pembagian beberapa bobot. Lebih sering daripada tidak, orang akan melihat siapa yang memiliki lebih banyak Taoisme dan siapa yang lebih kuat. Semakin besar kesenjangan angka, semakin besar kesenjangan kekuatan. Adapun 100 rumah besar Tao, orang-orang di tingkat Raja Tao tidak begitu jelas. Bagaimanapun, saat ini, Mu Yun baru saja berhubungan dengan orang-orang besar di 4 lingkaran kecil dari 10 dunia kuno, dan dia masih belum memahami banyak hal. Namun, jika Anda bisa menjadi pemimpin kekuatan tingkat perunggu, Anda harus memiliki ratusan kuil Tao. Saya tidak tahu apakah ada ribuan yang rusak. Ketika pemerintahan Tao berhasil menembus 1000, ia dapat menyerang orang-orang di tingkat kerajaan kaisar. Ribuan, jauh dari Mu Yun. Sekarang, Mu Yun puas dengan 9 prefektur Tao. Makanannya harus dimakan dalam 1 gigitan. Pada saat ini, Xie Susu dan Ku Miao Tong juga memutuskan siapa yang akan memberikan 2 kristal kaisar. Terakhir, 1 untuk setiap orang. Ki kristal kekaisaran dalam kristal kekaisaran sangat bermanfaat bagi pendeta Tao dan pemerintah Tao. Pada saat ini, Mu Yun melihat kedua pria besar yang masih bertarung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, wilayah kaisar sangat mengerikan. Sejauh mana keberadaan di atas kaisar harus menjadi tirani. Terakhir kali saya melihat kaisar di Changyun, kaisar bertarung satu sama lain. Dia berada jauh dan tidak begitu merasakannya. Tapi barusan, dia berbaring di paha kedua kaisar, menyerap ki kristal kaisar dan memadatkan batu kristal kaisar. Perasaan itu lebih nyata.
Terlebih lagi, ini hanyalah fantasi yang berkembang, bukan pertarungan nyata antar kaisar. Orang tua Hulu berkata sambil tersenyum, perjalananmu masih panjang. Kamu membutuhkan setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk masuk ke rumah besar Tao dan menjadi Raja Tao. Butuh lebih banyak waktu untuk memahami alam kaisar. Hulu tua menyembunyikan senyumnya lalu berkata, aku mendapat kabar dari Cixianhao. Sekarang, di dunia baru, banyak orang tua yang selamat dari bencana kelaparan, dan dinasti Yuan telah melampaui 9 alam Taoisme dan melangkah ke tingkat pelanggaran hukum. Petik 2. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk pulih dari puncak. Pertama, semakin tinggi alamnya, semakin dilebih-lebihkan setiap alamnya, dan semakin sulit memulihkan alam. Kedua, dunia baru belum mencapai tingkat stabilitas dunia langit dan bumi di masa lalu. Aturan langit dan bumi tidak dapat menahan momentum dari begitu banyak tokoh puncak. Dan itu, Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, dengan cara ini, lebih sulit bagi para kaisar ilahi dan mereka yang tidak memiliki surga untuk memulihkan kondisi puncak mereka sebelumnya. Mungkin mereka juga menunggu waktu. Hulu tua berkata, seperti 10 dunia sumber Dharma, 10 kaisar Dewa Dharma, Dewa Xuanling, dan Dewanya Xuan Tianfu tidak pernah muncul, jadi mungkin bukan karena keamanannya. Petik 2. Dan surga menghukum para dunia kuno. Surga menghukum kaisar dewa, tetapi dia tidak muncul. Petik 2. Jika dewa-dewa ini tidak muncul, mungkin mereka hanya berpikir untuk memulihkan puncak secara langsung dan muncul kembali ke dunia. Pada saat itu akan lebih aman. Itu kalimat yang sama. Sebelumnya, kaisar ilahi tidak takut mati. Mereka merasa dirinya abadi. Namun karena kaisar dewa Tianyuan Lin Tianyuan memutuskan untuk jatuh, para kaisar dewa juga menasihati. Yang terpenting, tidak ada yang tahu bagaimana Lin Tianyuan meninggal. Bencana dinasti Yuan yang berkapur begitu dahsyat sehingga para dewa terluka, baik ringan maupun berat. Itu bisa dipulihkan secara perlahan. Ketika dunia baru bersatu, dunia selalu dapat dipulihkan. Sementara itu, kematian Lin Tianyuan sangat menakutkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, mereka tidak dapat mencapai puncak. Itu tepat untukku. Beri aku waktu untuk berkembang. Si tua Hulu berkata dengan aneh, sebenarnya, aku belum mengerti. Mengapa Lin membunuhmu? Klan Lin terikat pada zaman Dewa Anjing. Orang Lin tidak akan pernah berani melintasi perbatasan untuk menghukum dunia kuno atas pembunuhan karena rasa terima kasih dan kebencian pribadi mereka. Seringkali, Dewa Anjinglah yang membunuh Mu Yun. Ini sangat aneh. Ibumu adalah Ye Yunlan, 10 makhluk surgawi teratas, peringkat kedua. Dewa Anjing tidak bisa membunuh ibumu. Sebagai klan Lin, dia ingin membunuhmu. Menyinggung makhluk surgawi, keluarga yang kuat seperti klan Lin, tidak berani melakukannya sesuka hati. Mu Yun melirik Hulu tua dan berkata, bagaimana kamu belajar dari Cixianhao? Selama 2500 tahun berada di pesawat luar angkasa, Cixianhao hampir ingin menggali kuburan leluhur penggembala tuanya. Dia paling banyak bertanya tentang dia setiap hari. Antara dua orang sedang berbicara. Di kejauhan, terjadi perubahan mendadak. Tubuh kekar kedua kaisar yang tadi bertarung bersama tiba-tiba pecah. Kaisar Changye meninju separuh kepala Bodhisattva Lingji. Dan Bodhisattva Lingji juga menusuk dada Kaisar Changye dengan tinjunya. Tubuh kedua kaisar agung itu perlahan-lahan runtuh. Tingginya seperti gunung. Pada saat ini, ia runtuh dan bertaburan bintang. Kemudian, dua tubuh spiritual tiba-tiba muncul di depan Mu Yun, lelaki tua Hulu, Kumiao Tong dan Xie Susu. Salah satunya, mengenakan jubah biru tua, berpenampilan anggun dan santai, dengan senyuman di wajahnya dan sosok yang kuat. Namun pria lainnya bertelanjang kepala, mengenakan jubah, dengan tangan terlipat, memegang manik-manik, dan tampak diselimuti cahaya Sang Buddha. Tak perlu dikatakan lagi, keduanya adalah tubuh spiritual Kaisar Agung Changye dan Bodhisattva Lingji. Dua tubuh spiritual muncul di depan dunia, dan cahaya bintang di seluruh dunia menghilang sepenuhnya. Untuk sesaat, tempat itu sunyi senyap. Mu Yun mendekati Hulu tua dan berkata dengan suara rendah, kedua roh ini, apa yang kamu inginkan, meski di sini antara fantasi dan kenyataan. Namun, ketika dua kaisar agung, tubuh roh, apalagi tubuh roh, adalah sosok ilusi, itu juga membuat orang merasa takut. Bagaimana aku tahu, orang tua Hulu tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini,
Kedua roh itu memandang ke arah Muyun, Hulu Tua, dan kemudian Muyun. Namun Xie Susu dan Kumiao Tong diabaikan oleh kedua roh itu. Halo, Tuan. Muyun merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu dan membungkuk ke depan. Kaisar Changye memandang Muyun dan tidak berkata apa-apa. Bodhisattva Lingji juga melipat tangannya dan tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, mereka berempat mengangkat alis. Tidak sadar, tidak. Saat pikiran di hati keempat orang itu melayang, Bodhisattva Lingji melipat tangannya, melafalkan dalam hati, menatap Muyun, dan perlahan berkata, "Dermawan, dari mana asalmu dan kemana kamu ingin pergi?" Labu tua berbisik, "Staf ilahi. Muyun adalah seorang tamu saat ini, kami berempat berada di tempat bersejarah. Secara kebetulan, kami bertemu dengan dua tetua. Situs bersejarah." Bodhisattva Lingji mengangkat alisnya dan menatap Muyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Keempatnya, apakah kamu tidak mencari orang asing?" Lebih aneh, apa itu? Orang tua Hulu mendengar sesuatu yang aneh dan berkata sambil tertawa, "Biksu, kalian berdua telah mati selama bertahun-tahun. Sekarang adalah dunia baru, Sintiandi. Sudah ratusan juta tahun sejak perang 18 dewa. Kami tidak tahu maksudmu." Kedua roh itu terdiam lama. Tampaknya perkataan orang tua Hulu sangat mengejutkan mereka. Kedua tubuh spiritual ini tidak dapat mengingat bahwa mereka masih ada di masa banjir dan kelaparan, bukan? Setelah beberapa saat, Kaisar Changye berdiri dengan tangan terkepal, memandang mereka berempat dengan bangga, dan berkata, "Sekarang, apa itu dunia baru? Di mana para dewa besar?" Muyun berkata sambil tersenyum, "Di masa banjir dan kelaparan, perang para dewa melibatkan langit dan dunia runtuh. Sekarang dalam 100 juta tahun terakhir, semua dunia telah menjadi satu. Adapun para dewa, kami berada dalam posisi rendah dan tidak dapat memahami situasi mereka saat ini. Saya tidak tahu apa yang dipegang kedua roh itu." Muyun berpikir lebih baik bersikap sopan. Adapun orang tua Hulu, orang tua itu tidak diketahui asal-usulnya. Dia memiliki banyak harta berharga. Tidak ada masalah untuk melindungi hidupnya. Tentu saja dia tidak takut. Ketika kata-kata Muyun jatuh, mereka terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian Bodhisattva Lingji berkata, "Kalau begitu, tanggung jawab kita berdua telah selesai." Tanggung jawab apa? Anda tahu, sebelumnya, kekuatan utama dari 4 alam kecil menemukan tempat ini, tetapi konon itu adalah makam kuno Kaisar. Sekarang Kaisar Agung Changye dan Bodhisattva Lingji ada di sini. Inilah dua Kaisar Tao kuno. Siapakah orang asing di kedua populasi ini? Terima kasih 4. Bodhisattva Lingji melipat tangannya, sujud, lalu arwahnya roboh. Melihat pemandangan ini, wajah tua Hulu tenggelam. "Brengsek, setelah menanyakan apa yang ingin kamu ketahui, kamu kabur begitu saja." "Apa-apaan?" Namun, semangat Kaisar Changye tidak hilang. Matanya tertuju pada 4 orang dan akhirnya menatap Muyun dengan senyuman di matanya. Melihat Kaisar Changye ini, Muyun seperti gunung di punggungnya. Tapi kemudian bayangan Kaisar Changye menghilang. Dua tubuh spiritual telah hilang sama sekali. Orang tua Hulu, Muyun, Xie Susu dan Kumiao Tong, tertinggal dengan 4 wajah bingung. Segera, keempat sosok itu pergi dari sini dan kembali ke aula lagi. Hanya ada 4 orang di aula kosong. Setelah setengah jam, mereka berempat tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri dalam keadaan linglung. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi, Muyun tulus. Ada 3 dao dan 9 dao. Dan batu kristal kekaisaran yang kental masih ada. Tunggu aku. Pada saat ini, lelaki tua Hulu datang ke aula, duduk, menggaruk kepalanya dan berkata, "Kaisar Changye, Bodhisattva Lingji. Pertarungan telah berakhir." Tubuh roh muncul. Entah bagaimana, roh badan ambruk, kuda lumpur, aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Hulu tua sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan dia sepertinya sedang berbicara dengan Muyun. Dia melanjutkan, "Mengapa menurutku kita berempat ditipu oleh mereka berdua? Orang tua, saya pikir akan ada sesuatu yang baik." Tidak hanya orang tua Hulu, Muyun juga berpikir bahwa akan ada petualangan apapun. Namun pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat, Muyun berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya, rumah Tao kita telah mencapai 9. Setidaknya,
kita masih memiliki Kaisar Jingxi. Labu tua menghela nafas, lalu melepaskan beberapa lebah pencari harta karun untuk mencoba menemukan sesuatu yang berharga. Namun hasilnya mengecewakan. Istana bawah tanah yang terhubung ini sebenarnya bukan apa-apa. Mereka berempat berjalan keluar istana dan melihat dunia bawah tanah. Ada bebatuan bergerigi ratusan kaki di atas kepala. Bebatuan aneh itu saling terhubung satu sama lain dan bertatahkan mutiara yang bersinar satu demi satu, membuat dunia bawah tanah terlihat tidak gelap. Melihat ke depan, kiri dan kanan, selain candi tempat keempat orang Muyun berada, ada beberapa candi yang tersebar. Namun, lusinan orang yang dipimpin oleh Raja Tao yang mendaki puncak kuil matahari suci dan Raja Tao tingkat perunggu lainnya di dunia Tianluo belum melihat jejak apapun saat ini. Kemana perginya semua orang? Tanah bawah tanah kuno ini sama sekali tidak sederhana. Mungkin mereka pergi ke tempat lain, dan kita akan melihatnya lagi. Baiklah, pada saat ini, labu tua mengeluarkan satu demi satu burung pipit kecil dari labu ungu. Ini disebut burung kutilang pencari. Ini boneka kecil. Jiwa burung kutilang pencari memiliki indera penciuman yang unik. Labu tua tersenyum dan berkata, ayo ikuti baunya dan temukan orang-orang itu. Satu demi satu, burung kutilang terbang dengan sayapnya. Xie Susu dan Kum Yaotong tercengang saat menyaksikan operasi orang tua hulu. Labu ungu Tuan Hulu adalah peti harta karun. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Tidak untuk sementara waktu. Menemukannya, Pak Tua Hulu tertawa dan segera berangkat. Bersama-sama, mereka berempat meninggalkan istana yang tersebar dan menuju ke kedalaman. Setengah jam kemudian, 4 sosok sedang merangkak di antara rerumputan. Di depan kami ada hutan. Hutan itu luasnya sekitar 10 mil, dan pepohonan yang tumbuh di dalamnya tampaknya setinggi 35 meter, dan hal ini sangat umum. Di hutan, Raja Tao Gunung Yangdeng di kuil yang suci dan Raja Tao lainnya dari berbagai kekuatan perunggu berkumpul bersama dengan puluhan orang. Labu tua itu tersenyum dan berkata, biarkan mereka berada di depan kita dan pimpin kita. Sebelumnya, dia melepaskan seekor tikus emas, yang juga merespons. Ini seharusnya tidak sederhana di sini. Saat ini, di kawasan hutan, lusinan Raja Tao, seperti Yang Dengfeng, Kaisar Taoisme, dan mereka yang bertanya tentang seni bela diri di alam dewa, mengelilingi pohon kuno dan melihat ke atas dan ke bawah. Zhu Ying, apa misteri pohon kuno ini? Jubah brokat Yang Dengfeng ditambahkan ke tubuhnya. Dia mempunyai temperamen yang luar biasa. Saat ini, dia melihat ke arah pria berusia 50 tahun yang berseberangan secara diagonal dan bertanya. Zhu Ying juga seorang Raja Tao sejati dan kekuatan perunggu, yang kuat di alam Tianluo. Ketika Zhu Ying mendengar pertanyaan Yang Dengfeng, janggutnya bergetar dan hatinya sangat marah. Dia memimpin dalam menemukan keanehan ini, jadi dia bersiap untuk menjelajah, tetapi Yang Dengfeng membawa orang. Gerakan itu semakin keras. Beberapa Raja Tao lainnya juga datang satu persatu bersama murid-muridnya. Sekarang, tampaknya mustahil untuk mempersiapkan penggalian yang licik. Zhu Ying menghela nafas dalam hatinya dan berkata perlahan di permukaan, saya tidak begitu paham. Namun, pohon kuno ini, yang disebut pohon langit pemakan mayat, tumbuh subur dengan daging dan tulang mayat sebagai makanannya. Jadi, pasti ada tulang di bawah hutan pegunungan. Mendengar ini, Raja-Raja Tao yang hadir semuanya sangat gembira. Tunggu apa lagi? Gali dan periksa dengan cermat. Yang Dengfeng berkata langsung. Pada saat ini, kekuatan tingkat perunggu lain yang membawa Raja Tripod memandang Zhu Ying dan bertanya, Saudara Zhu Ying, apa bahayanya? Bahaya, bagaimana aku tahu? Zhu Ying merasa sakit di hatinya dan berkata sambil tersenyum, mungkin ada, mungkin tidak. Saya tidak begitu jelas. Mendengar ini, semua orang mengangkat alis. Yang Dengfeng tersenyum dan berkata, lihat dirimu, kamu menyusut. Meskipun kamu aneh, kami para Raja Tao ada di sini. Apa yang kamu takutkan? Zhu Ying, Qi Mengda, Liao Kuan, ditambah aku, apa yang kita berempat takutkan? Beberapa Raja Tao ada di sini, dan mereka tentu saja percaya diri. Namun, Raja-Raja Tao seperti Qi Mengda, Liao Kuan dan Zhu Ying, yang berasal dari kekuatan perunggu, tidak takut menggali sesuatu yang mengerikan di bawah tanah, tetapi takut pada Yang Dengfeng. Mendaki puncak bukanlah hal yang baik. Lakukan. Yang Dengfeng melambaikan tangannya yang besar dan memutuskan. Beberapa pasukan mengirim seorang prajurit Tao untuk menggali tanah. Segera tanah itu dilucuti.
Kedalamannya sekitar 1 kaki. Gali. Seorang murid terkejut. Sekop di tangannya menggali sesuatu yang keras dan mengetuknya, menimbulkan suara benturan logam. Yang Dengfeng, Zhu Ying, Liao Kuan, Qi Mengda dan Raja Tao lainnya semuanya maju satu persatu. Itu adalah sepotong tulang, ditutupi tanah, seperti permata yang ditutupi debu. Itu seberat gunung di tanganmu. Yang Dengfeng terkejut dan berkata, tidak, setidaknya itu adalah tulang Raja Tao Dacheng. Dikatakan bahwa ada 9.999 batas Daofo, dan dalam beberapa tahun terakhir, 18 kaisar dewa semuanya mencapai titik ekstrim. Namun, bagi seniman bela diri biasa, 999 adalah yang terhebat. Misalnya, Yang Dengfeng dan Zhu Ying, Raja Tao, dengan senang hati menjangkau ribuan rumah Tao di masa depan. Secara umum, ada lebih dari 700 dao yang dibuka oleh Daofo, yang biasa disebut Dacheng Daowang. Lebih dari 900 orang disebut sebagai Raja Puncak Tao. Karena banyak Raja Tao dengan talenta yang baik akan mulai mencoba menerobos ranah kaisar hati Taoisme ketika keluarga Tao berkumpul antara 900 dan 1000. Dari zaman kuno hingga modern, pendeta Tao ingin membuka bidang baru dan kemudian mempromosikan. Ini sangat sulit. Mereka yang selalu mampu menerobos ribuan cara dan kemudian dipromosikan umumnya setidaknya berpeluang menjadi tokoh besar di ranah kaisar surga, atau bahkan lebih tinggi lagi. Misalnya Yang Dengfeng, Zhu Ying dan lainnya yang puas menjadi kaisar Taoisme, tak terkecuali kaisar Taoisme. Tentu saja, mereka tidak akan mengejar promosi Taoisme. Di sini juga, tuanku. Di sini juga, segera, tulang-tulang digali di hutan. Beberapa tulang sudah busuk, tetapi beberapa tulang secemerlang batu giok. Tapi tanpa kecuali, mereka semua adalah tulang setingkat Raja Tao. Segera, potongan tulang yang membusuk dan potongan tulang seperti batu giok diletakkan di tanah. Teruslah menggali. Yang Dengfeng terkejut dan berkata, adalah bagus untuk membuat senjata Tao dari tulang Raja Tao Dacheng. Jika Anda bisa menggali tulang kaisar yang terpelihara dengan baik, Anda bisa membuat senjata raja. Kerangka yang kuat sama dengan kerangka hewan liar yang kuat, yang dipoles dengan budidaya jangka panjang dan mengandung kekuatan tertinggi. Segera, lubang digali di mana-mana di hutan. Semakin banyak tulang yang digali, hampir semuanya tidak lengkap. Kong-kong. Saat itu, seorang murid menggali hingga kedalaman 10 kaki di bawah tanah. Sekop itu menyentuh lantai yang keras dan tidak dapat menggali lagi. Tamat, sisiku juga, aku di sini juga. Seorang murid bergegas melapor. Ketika Yang Dengfeng melihat pemandangan ini, dia berkata dengan gembira, ini pasti tempat rahasia. Gali, gali semuanya. Segera, semua orang bersemangat dan penuh semangat juang. Setengah jam kemudian, hutan besar itu panjangnya 10 mil dan lebarnya 10 mil, dan sebuah lubang sedalam 10 kaki telah digali. Di kejauhan, Hulu Tua, Mu Yun, Xie Susu dan Ku Miaotong tidak bergerak. Mereka benar-benar menggali sesuatu. Gumam Labu Tua, namun, bagian atas adalah tulang tingkat raja, dan bagian bawah. Tidak tahu apa itu. Hulu Tua juga bersemangat. Apa itu? Namun, Ku Miaotong berkata, jangan hanya memikirkan apa itu, senior, apalagi Yang Dengfeng di kuil suci Yang. Qi Mengda, keluarga Qi dari dunia Tianluo, dan Zhu Ying dan Liao Kuan, Raja Tao yang telah membuka setidaknya 300 rumah Tao. Kami berempat, sulit untuk melakukan apapun di bawah hidung mereka. Ketika Hulu Tua mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kamu tidak mengerti ini. Mencari harta dan rahasia bukan sekedar ranah. Jika seseorang memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, dia akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Bukankah mungkin bagi yang lemah untuk bangkit dan membalikkan hidupnya? Ku Miaotong mengangguk pelan mendengar pidatonya. Anda benar, Penatua. Hulu Tua lalu tersenyum dan berkata, lagi pula, kita punya saudara laki-laki Mu Yun. Mu Yun, apa yang terjadi dengan Mu Yun? Mu Yun, yang telah membuka 9 kuil Tao, paling banyak merupakan puncak dari kuil Tao. Raja Tao yang telah membuka ratusan rumah Tao bersama orang lain masih jauh. Labu Tua hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Gadis kecil tahu apa-apa. Mu Yun, itu kesempatan bagus. Labu Tua punya banyak senjata ajaib. Anda tidak perlu membagi harta Anda dengan orang lain. Bukankah itu harum? Kenapa kamu bersama Mu Yun? Apakah kamu benar-benar menyukai kekuatan Mu Yun? Kotoran.
Yang disukai lelaki tua itu adalah keberuntungan Muyun. Sejak zaman kuno, kekuatan apa yang diandalkan oleh seorang pejuang? Bakat dan peluang. Peluang? Semoga sukses, ada peluang. Keberuntungan Muyun sangat bagus. Tunggu dan lihat tentang apa semua ini. Hulu tua hanya menunggu. Pada saat ini, dalam jarak 10 mil di sekitar hutan, sebuah lubang besar sedalam 10 kaki digali. Di antara lubang-lubang itu, di atas tanah, tampak seperti portal melingkar. Pintunya terbuat dari besi dan baja halus. Instrumen Tao menyerangnya, mengeluarkan suara dentang dan bergema.